Shalom saudara yang terkasih, selamat bertemu kembali di channel pelayanan ini. Senang sekali berjumpa dengan saudara. Dimanapun saudara berada pada saat ini, saya berdoa kiranya Tuhan senantiasa menolong, menyertai, membimbing, memimpin, bahkan memberikan yang terbaik untuk saudara, dan senantiasa saudara ada di dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan. Hari ini kita akan membaca dari Roma pasal 2 ayat 12 sampai 16 tentang suatu pertanyaan yang seringkali ditanyakan oleh orang-orang seberang, orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Bahkan pertanyaannya itu cenderung menyerang, dan seolah-olah dengan pertanyaan itu mereka sudah senang, sudah merasa menang, karena tidak mungkin ada seorang pun yang menjawab. Tapi pada kesempatan kali ini saya mengajak saudara-saudara sekalian menyimak firman Tuhan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Jadi saya beri judul, bagaimana keselamatan orang-orang sebelum Yesus? Nah, ini adalah pertanyaan yang mungkin diantara saudara-saudara terkasih yang sekalian juga masih belum mengerti. Nah, bagaimana keselamatan di dalam PL? Kalau PB kita sudah tahu, tapi bagaimana keselamatan orang-orang yang hidup di zaman PL? Mari kita melihat terlebih dahulu dari Roma pasal 2 ayat 12 sampai 16. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberikan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Saudara yang terkasih, di grup-grup Facebook banyak muncul pertanyaan dari orang-orang yang heboh dan dianggap sebagai suatu pertanyaan yang super brilliant. Dan mereka seolah sudah langsung memastikan tidak mungkin akan ada orang Kristen manapun, dari gereja manapun, dari denominasi manapun, dari sinode manapun yang bisa menjawab pertanyaan ini. Mereka bertanya, ini pertanyaannya saudara. Kalau Yesus itu juru selamat, lantas bagaimana dengan orang-orang sebelum Yesus? Apakah mereka semua tidak selamat? Nah, sebenarnya kalau kita renungkan, kita juga bisa menanyakan hal yang sama ke mereka. Kita bisa menanyakan balik ke mereka. Pertanyaannya sama. Sebenarnya juga bisa kita tanyakan ke mereka. Bagaimana keselamatan orang-orang sebelum penganut yang mereka percaya itu datang? Apakah semua sebelum dia hadir di dunia ini, dia datang di dunia ini, semua orang sebelum dia juga tidak selamat? Jadi sama sebenarnya, kita juga bisa menanyakan bagaimana keselamatan orang-orang sebelum adanya keyakinan mereka. Kita bisa tanyakan balik itu, dan apa jawab mereka.
Dengan pertanyaan ini mereka seolah-olah sudah terlalu dini mengklaim sebagai suatu kemenangan besar. Karena menurut mereka pasti tidak ada satu orang Kristen pun yang bisa menjawab. Nah, saudara, baiklah, mari kita akan bahas pertanyaan ini di channel pelayanan ini. Saya harap saudara menyimak baik-baik dari awal sampai akhir nanti. Dan jangan lupa, saudara-saudara, untuk bagi yang belum, silakan subscribe, kemudian like, comment, share, dan klik loncengnya untuk terus mendukung channel pelayanan ini. Mari kita melihat pertama-tama, saudara, yang sudah jelas terlebih dahulu ya, bahwa keselamatan di zaman dan setelah Yesus bagaimana. Firman Tuhan katakan, siapapun yang mendengar Injil dan percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ia selamat. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan, tetapi pasti selamat. Mempunyai Juru Selamat, pasti selamat. Jadi tidak ada lagi mudah-mudahan, semoga, dan sebagainya. Jadi sekali lagi, di dalam Kristus keselamatannya itu pasti. Kita bisa melihat itu di dalam Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 3 ayat 36, Kisah Para Rasul 16 ayat 31, Yohanes 8 ayat 24, Wahyu 21 ayat 8, Yohanes 14 ayat 6, Kisah Para Rasul 4 ayat 12, 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 12, dan banyak lagi. Saya hanya akan membacakan beberapa saja buat saudara sekalian untuk menyimak beberapa ayat yang sangat-sangat penting buat kita. Yang pertama adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini menunjukkan suatu kepastian keselamatan seseorang yang ada di dalam Yesus, seseorang yang percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Kemudian berikutnya Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ini ada janji, tetapi juga ada peringatan keras terhadap mereka yang menolak, bahkan yang menghina Juru Selamat. Kita lihat lagi di Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ini bukan berarti kalau satu orang percaya di dalam satu keluarga terus kemudian semuanya ngikut gitu aja ya. Maksudnya adalah ya mereka juga mesti harus diberitakan Injil kepada mereka, kemudian dibimbing, dipimpin, dimentoring, dibawa kepada Kristus, dan kalau mereka percaya juga mereka seluruh keluarga itu juga akan selamat. Gitu. Saya yang terkasih, jangan pedulikan keselamatan orang lain. Dari orang yang saudara tidak pernah peduli, yang tidak pernah saudara kunjungi, atau yang tidak pernah saudara kasih, atau tidak pernah sama sekali saudara beri makan mereka. Tetapi yang paling penting adalah tanyakan pada diri sendiri, pada diri saudara sendiri. Apakah saudara sudah selamat? Ini adalah pertanyaan penting saudara, yang hari ini seharusnya saudara renungkan dengan sungguh-sungguh. Dan ada satu pertanyaan yang biasa dipakai oleh kelompok Evangelism Explosion, EE. Pertanyaannya, kalau engkau mati hari ini, apakah engkau selamat? Kemana jiwamu akan pergi? Ke surga atau neraka? Nah, ini adalah pertanyaan krusial, pertanyaan penting, pertanyaan yang langsung straight to the point kepada orang-orang yang mungkin belum percaya kepada Yesus, bahkan mungkin sudah terbiasa menyerang kekristenan. Saya bisa menanyakan pertanyaan ini dan melanjutkannya dengan pertanyaan, kalau engkau misalnya dia mengaku, ya aku yakin, tanyakan lagi, dengan modal apa engkau yakin bisa sampai ke sana? Kalau toh saudara sedang berjuang dengan berbagai perbuatan baik selama hidup di dunia ini, pertanyaannya, perbuatan baik manakah yang membuatmu selamat?
Saudara yang terkasih, mari kita melihat kitab suci, apa kata kitab suci terhadap mereka yang belum pernah mendengar Injil. Kita melihat itu di Roma pasal 2 ayat 12a. Jawabannya tegas, mereka pasti binasa. Roma 2 ayat 12a. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Karena itu, beritakanlah Injil kepada mereka. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara yang terkasih, itu bukan perintah untuk duduk-duduk manis di dalam gereja ataupun STT yang dingin ber-AC. Sudah jelas menunjukkan bahwa orang yang tidak pernah mendengar Injil pasti binasa. Dan itu para misionaris, para penginjil, rela. Mereka pergi membuang diri ke benua lain, ke negara-negara lain, ke pelosok-pelosok, ke pedalaman-pedalaman, bahkan ke suku-suku terasing yang ganas, yang buas untuk memberitakan Injil di sana. Bahkan beberapa di antara mereka bahkan sudah tidak pedulikan lagi gelar tinggi akademisnya yang sudah pernah diraih demi menjangkau jiwa-jiwa untuk dibawa kepada Kristus. Kalau orang yang tidak mempunyai Taurat itu binasa, maka orang yang tidak mempunyai Injil pun pasti binasa. Mari kita lihat di Roma 10 ayat 13-14. Firman Tuhan katakan, saya bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saya ingin menunjukkan betapa pentingnya pekabaran Injil. Saya tidak habis pikir, makanya kalau misalnya ada hamba Tuhan, pendeta, gembala, pastor, dosen teologi, siapapun yang melarang pekabaran Injil, saya tidak tahu. Dia sedang mengarahkan jemaatnya, dia sedang mengarahkan murid-muridnya, mahasiswanya ke arah yang mana. Buat saya itu sungguh menyedihkan, saudara. Karena perintah Tuhan sudah jelas. Tidak mungkin seorang pun bisa diselamatkan kalau dia tidak pernah mendengar Injil sama sekali. Itu sebabnya kita diutus untuk pergi kepada semua bangsa-bangsa tanpa pandang bulu. Yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan, mempunyai tanggung jawab untuk memberitakannya kepada orang lain. Bukannya malah melarang orang lain atau mahasiswanya untuk memberitakan Injil. Saudara yang terkasih, ada begitu banyak metode yang bisa dipakai tanpa harus cemas, takut, dan khawatir. Karena Tuhan beserta dengan kita. Kemanapun kita melayani, kemanapun kita memberitakan Injil, Tuhan pasti beserta. Tuhan pasti memperlengkapi, pasti menjaga dan melindungi siapapun di dalam memberitakan Injil. Nah, sekarang mari kita melihat keselamatan orang-orang sebelum Yesus. Kalau tadi keselamatan orang-orang pada masa Yesus, setelah Yesus, sudah pasti keselamatannya hanya ada di dalam Yesus melalui iman percaya kepada Dia. Lantas bagaimana orang-orang yang di zaman PL, orang-orang di zaman sebelum Yesus? Saudara yang terkasih, sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita harus memberitakan kemanapun yang kita bisa, kemanapun yang kita sanggup. Karena itu hamba Tuhan wajib memperlengkapi jemaat untuk bisa pergi menjangkau, mengerjakan misi dan pemberitaan Injil. Kalau kita sekarang yang hidup di zaman milenial ini,
bisa selamat karena iman kepada Yesus, iman kepada Mesias yang sudah datang sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Orang-orang sebelum Yesus pun diselamatkan karena iman mereka terhadap Mesias yang belum datang. Jadi kalau kita diselamatkan karena iman kepada Yesus, kepada Mesias yang sudah datang, nah, orang-orang ini, orang-orang di zaman PL juga diselamatkan karena iman percaya kepada Mesias yang akan datang. Jadi baik PL maupun PB, keselamatannya sama, hanya oleh karena iman. Bukan karena perbuatan baik ataupun bukan karena iman plus perbuatan baik. Jadi keduanya sama-sama diselamatkan hanya oleh karena iman. Dan iman itu dianugerahkan. Dari mana kita tahu orang-orang zaman PL juga diselamatkan oleh iman? Mari kita melihat Roma pasal 4 ayat 2. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, kalau ini ya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah. Tetapi tidak di hadapan Allah. Karena dia punya andil, kan dia bisa bermegah. Aku punya andil kok, jasa perbuatan baikku. Tapi ini tidak dikatakan. Jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah. Tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Perhatikan di sini, ayat 3, Roma pasal 4 ayat 3. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi keselamatan Abraham sudah jelas karena percayanya, karena imannya. Kita bisa melihat juga di dalam Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, perhatikan ini. Tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang mengemukakan diri. Jadi ada penegasannya, bukan hasil usahamu. Artinya bukan karena jasa perbuatan baik siapapun. Juga bukan hasil pekerjaanmu. Ditambahin lagi, saudara. Jangan ada orang yang bermegah diri. Jadi kalau ada orang yang merasa dirinya cukup baik, kemudian merasa mempunyai andil, oh ya aku diselamatkan karena iman plus perbuatanku. Ya Tuhan memang maha segalanya, tapi yang menentukan iman, yang menentukan percaya atau tidak akan aku. Nah, itu berarti dia ada bermegahnya. Nah, iman yang demikian adalah iman yang palsu, saudara. Iman yang sungguh-sungguh, iman yang genuine, yang dianugerahkan oleh Roh Kudus, dia akan sadar bahwa semuanya itu karena anugerah. Anugerah yang diberikan kepada manusia yang semestinya tidak layak. Itulah anugerah. Jadi bukan perbuatan baik yang menyelamatkan atau iman plus perbuatan baik sekali lagi yang menyelamatkan. Tapi hanya oleh iman. Lantas bagaimana perbuatan baik itu? Perbuatan baik hanyalah bukti bahwa orang yang di dalam Kristus itu sudah diselamatkan. Sehingga dia diberi kemampuan dan kemauan oleh Roh Kudus untuk bisa berbuat baik. Dan sekali lagi sadari saudara, jika kita bisa berbuat baik, apapun itu, saudara, pekerjaan Roh Kudus 100%. Tapi kalau kita berbuat jahat, kita jatuh di dalam dosa, itu 100% kesalahan kita sendiri. Berbuat baik yang tulus tanpa pamrih. Berbuat baik sebagai respon karena sudah diselamatkan. Inilah bedanya orang-orang yang di dalam Kristus dengan orang-orang duniawi. Berbeda dengan orang-orang duniawi yang berbuat baik karena pamrih. Misalnya supaya makin banyak rezeki dan supaya masuk surga. Sesuai yang terkasih beda. Kita berbuat baik bukan untuk supaya nanti kita masuk surga. Kita bisa berbuat baik karena kita sudah dianugerahi iman kepada Yesus. Karena kita ini sudah diselamatkan, maka kita mampu berbuat baik. Berbeda total dengan orang-orang duniawi. Orang Kristen berbuat baik, bisa berbuat baik karena sudah diselamatkan. Dan sekali lagi, itulah bedanya. Dan ilustrasinya, saudara. Orang sakit, diberi obat, sembuh, sehat, bisa berolahraga, bisa beraktivitas, dan sebagainya. Orang berdosa, diberi anugerah, dianugerahi iman kepada Yesus. Dia beroleh selamat, dilahirkan beroleh selamat, bisa berbuat baik, bisa memuliakan Tuhan.
Itu ilustrasinya. Jadi itulah jawabannya saudara. Saya mau berbuat baik apapun, sesaleh apapun, silahkan. Tetapi tanpa juru selamat, engkau pasti tidak selamat. Tanpa juru selamat, satu dosa sudah cukup mengantarmu ke neraka selama-lamanya. Sebab Allah itu maha adil, dan upah dosa adalah maut. Dosa-dosamu dari lahir sampai mati, itu harus kau tanggung dan itu harus dihukum jika engkau tidak memiliki juru selamat. Tapi Allah juga maha kasih, dan Dia menyediakan juru selamat. Percayalah kepada Yesus, maka engkau selamat. Filipi 2 ayat 10 firman Tuhan katakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara yang terkasih, zaman PL yang punya hukum Taurat, kalau percaya selamat karena perbuatan baik, maka ia harus sempurna. Jadi kalau dia mempercayai dia selamat karena perbuatan baik dia, maka ia harus sempurna. Sebab Allah itu sempurna. Tapi siapa yang sanggup? Siapa yang mampu? Tapi kalau ia percaya kepada Mesias yang akan datang, ia selamat. Zaman PB juga. Kalau masih percaya selamat karena perbuatan baik atau iman plus perbuatan baik, maka perbuatan baiknya itu harus sempurna. Tapi itu mustahil. Jadi bukan perbuatan baik yang menyelamatkan. Bukan juga iman plus perbuatan baik yang menyelamatkan. Tetapi hanya oleh iman kepada Mesias, kepada Yesus, kita diselamatkan. Sekali lagi, baik PL maupun PB, keselamatannya sama. Yaitu oleh karena iman. Baik iman percaya kepada Yesus, kepada Mesias yang sudah datang, maupun iman percaya kepada Mesias yang belum datang di zaman PL, di zaman orang-orang sebelum Yesus. Mungkin ada yang bertanya iseng, kok mudah? Kok mudah ya? Kok enak sekali? Seharusnya mudah. Itulah jalan Tuhan. Karena Dia Maha Kuasa. Manusia saja yang bisa. Kasihnya tidak mungkin menabrak keadilannya. Karena itu Yesus datang ke dunia. Kalau misalnya seadanya orang yang berbuat dosa tidak dihukum, Allah kehilangan keadilannya, saudara. Karena itu Yesus datang ke dunia. Keadilannya dinyatakan, Yesus menanggung semua hukuman, pengadilannya dijalankan, kasihnya dijalankan, dan dua-duanya berjalan menjadi harmonis, menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saudara yang terkasih, Injil menawarkan cara yang mudah, yaitu percaya. Hanya percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kalau saudara ingin cara yang susah, silakan. Tanggung sendiri dosa-dosamu dari lahir sampai mati. Sebelum terlambat, saya menawarkan kepada saudara, siapapun saudara yang melihat channel pelayanan ini, terimalah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadimu sekarang juga. Maka engkau selamat. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan, tapi pasti. Detik ini saudara percaya Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, detik ini juga saudara selamat. Saudara diselamatkan. Tuhan memberkati.